Jakarta menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang menyebabkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat memburuk. Nilai tukar rupiah menurun drastis, harga kebutuhan pokok meningkat, serta banyaknya pengangguran memicu keresahan di berbagai daerah. Dijelaskan bahwa akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan memunculkan banyaknya pengangguran. Karena tidak memiliki sebuah pekerjaan, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang berakibat pada kelaparan. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik-konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia. Situasi tersebut kemudian memicu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan besar di Jakarta setelah peristiwa penembakan kepada mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Dalam kerusuhan tersebut, etnis Tionghoa menjadi sasaran utama kekerasan massal. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmat dan Wiranata pada tahun 2026 dijelaskan bahwa jika melihat ke belakang pada masa Orde Lama ketika Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno, beliau mengeluarkan kebijakan yang ditujukan pada etnis Tionghoa seperti pembatasan dalam hal bekerja atau berbisnis. Dalam hal lingkup pendidikan, masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki kesempatan yang kecil karena adanya pembatasan kuota untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sentimen anti-Tionghoa tersebut kemudian berkembang menjadi penjarahan, pembakaran, dan perusakan kepada toko serta rumah milik etnis Tionghoa di berbagai wilayah Jakarta. Selain itu juga disertai tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa dan akhirnya menyebar ke beberapa daerah lain seperti Solo dan Surabaya. Rangkaian peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara bertahap. Pada awal Mei 1998, demonstrasi mahasiswa mulai meluas di berbagai kota besar Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang semakin parah. Aksi tersebut mencapai titik kritis pada tanggal 12 Mei 1998 ketika aparat keamanan menembak 4 mahasiswa kampus Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi, yang kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang luar biasa dan menjadi pemicu langsung terhadap meletusnya kerusuhan besar. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, kerusuhan meletus di berbagai titik di Jakarta. Massa turun ke jalan, melakukan penjarahan, pembakaran pertokoan, dan penyerangan terhadap properti milik etnis Tionghoa. Pusat perbelanjaan, ruko, dan kawasan permukiman menjadi sasaran amuk massa. Kekerasan kemudian meluas ke kota-kota lain seperti Kota Solo, Surabaya, Medan, dan Palembang. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi semakin tidak terkendali karena minimnya respons aparat keamanan di lapangan. Gelombang demonstrasi terus berlanjut hingga mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR pada 18 Mei 1998 dan menuntut Soeharto segera mundur. Tekanan yang terus menguat dari berbagai pihak akhirnya memaksa Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan resmi membuka era reformasi di Indonesia. Orang-orang Tionghoa dalam hal ini memilih untuk diam dengan tujuan menjaga diri agar aman. Adapun cara diam yang orang-orang Tionghoa lakukan akibat dari susahnya mencari keadilan atas perlakuan kekerasan, mereka menganggap mencari keadilan sebagai sesuatu yang mustahil dan rentan. Maka dari itu, diam merupakan jalan yang mereka pilih dalam menghadapi hal demikian. Menurut Yosia, sebagaimana dikutip dalam Rahayu, puluhan ribu perempuan etnis Tionghoa mengalami trauma akibat kerusuhan Mei 98 dan melakukan penyelamatan diri. Penyelamatan diri ini kemudian disebut eksodus, yaitu perpindahan besar-besaran orang Tionghoa dari Jakarta. Kerusuhan yang terjadi seperti penjarahan, pembunuhan, perusakan, dan pembakaran pada tahun 98 juga dibarengi dengan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Namun, kebenaran mengenai kejadian tersebut masih terus dipertanyakan karena pemerintah menyangkal adanya pemerkosaan dengan alasan tidak terdapat bukti konkret. Bagi korban yang benar-benar mengalami kejadian tersebut, trauma yang ditimbulkan membekas dalam ingatan mereka. Terdapat beberapa faktor yang membuat korban enggan melapor, diantaranya kebingungan mengenai tempat pelaporan, ketakutan dan melapor kepada institusi berwajib karena diduga berkaitan dengan pelaku, serta rasa takut dan malu atas kejadian yang dialami.
Faktor-faktor tersebut membuat investigasi kesulitan menentukan jumlah pasti korban pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Menurut Hikmawati 2017, sebagaimana dikutip dalam Rahayu 2024, pemerkosaan yang terjadi pada 1998 merupakan bentuk operasi berlapis akibat kombinasi rasisme yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Dampak kerusuhan juga dirasakan di wilayah Pertukangan Jakarta. Saat kerusuhan sedang berlangsung, sekelompok orang melakukan perusakan bangunan bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa. Situasi yang semakin kacau membuat massa bertindak semakin brutal hingga merusak toko-toko di sepanjang jalan raya. Perhatian tertuju pada keberadaan aparat keamanan yang berjaga di lokasi, tetapi tidak melakukan upaya menghalau massa dengan jumlah aparat yang tidak sebanding dengan masyarakat yang ada. Penjarahan dan perusakan terus terjadi dan toko-toko elektronik milik etnis Tionghoa menjadi salah satu sasaran utama. Kerusuhan di wilayah Pertukangan juga dibarengi dengan sentimen rasial. Hal tersebut ditujukan dengan adanya tulisan pribumi asli dan pribumi. Meskipun terdapat beberapa toko milik pribumi yang menjadi korban, mayoritas bangunan yang dirusak merupakan milik etnis Tionghoa. Akibat kerusakan bangunan, penjarahan toko, dan pembakaran oleh massa, para pengusaha Tionghoa harus memulai kembali usaha mereka dari awal. Untuk membangun kembali usaha mereka, dibutuhkan waktu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan keuangan yang dimiliki. Meski demikian, sebagian besar masyarakat Tionghoa memilih tetap tinggal di kawasan Pertukangan dan memulai kembali usaha mereka. Modal yang digunakan berasal dari hasil penjualan sebelumnya, tabungan pribadi maupun pinjaman. Selain itu, letak Pertukangan yang strategis menumbuhkan keyakinan bahwa mereka masih dapat bertahan dan memulihkan usaha seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha Tionghoa mampu bertahan, meskipun kerusuhan saat itu sangat merugikan mereka. Selain dampak kerusuhan, kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru juga menyebabkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial. Kebijakan asimilasi yang bertujuan menghilangkan identitas asli etnis Tionghoa, pembatasan perdagangan, dan berbagai aturan lainnya semakin mempersulit kehidupan masyarakat Tionghoa. Kebebasan mereka juga terbatas karena adanya pembatasan ruang gerak. Pertama, langkah penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Proses hukum penting untuk menunjukkan bahwa tindakan bermuatan kebencian rasial tidak dapat dibenarkan dan negara wajib hadir melindungi seluruh warga tanpa membedakan etnis. Tanpa penindakan yang tegas, korban akan merasa bahwa keadilan tidak benar-benar ditegakkan dan peristiwa serupa berpotensi dianggap dapat dibiarkan. Pertama, langkah penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Proses hukum penting untuk menunjukkan bahwa tindakan bermuatan kebencian rasial tidak dapat dibenarkan dan negara wajib hadir melindungi seluruh warga tanpa membedakan etnis. Tanpa penindakan yang tegas, korban akan merasa bahwa keadilan tidak benar-benar ditegakkan dan peristiwa serupa berpotensi dianggap dapat dibiarkan. Kedua, langkah pemulihan korban melalui kompensasi rehabilitasi dan layanan psikologis juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian. Banyak korban kehilangan harta benda, tempat tinggal, serta rasa aman, sehingga penyelesaian tidak bisa hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Negara perlu memberikan pemulihan yang nyata, termasuk bantuan ekonomi, pendampingan hukum, serta layanan trauma healing bagi korban dan keluarganya. Selain itu, penyelesaian juga menuntut reformasi kelembagaan, terutama pada aparat keamanan dan sistem perlindungan hak asasi manusia. Aparat harus memiliki kemampuan mencegah kekerasan massa, bertindak cepat saat kerusuhan mulai muncul, dan melindungi kelompok minoritas secara adil. Jika negara tidak memperbaiki sistem pencegahan dan respons, maka penyelesaian hanya akan menjadi formalitas tanpa perubahan nyata. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian kerusuhan etnis Tionghoa 1998 dapat dipahami sebagai proses pemulihan korban, penegakan keadilan, dan pembenahan struktur sosial politik yang memungkinkan diskriminasi terjadi. Penyelesaian yang ideal bukan hanya menutup luka sejarah, tetapi juga memastikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia benar-benar dijalankan dalam praktik. Berdasarkan hasil diskusi yang kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa kerusuhan Mei 1998
merupakan tragedi besar yang dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, serta sentimen rasial terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini menimbulkan dampak yang luas, baik berupa kerugian material, trauma psikologis, maupun diskriminasi sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, pemulihan korban, serta penguatan nilai toleransi dan hak asasi manusia, agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali di Indonesia.